Vietnam merasa lega siap balas dendam, setelah mengetahui Indonesia menurunkan skuad U22 di Piala AFF. Suporter Timnas Indonesia diharapkan tidak memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga kontra Timnas Jepang. Hal itu diutarakan Takeshi Okada, ex-juru taktik Samurai Biru. Di atas kertas, Jepang memang lebih baik jika dibandingkan Timnas Indonesia. Akan tetapi, Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan supporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia. Makanya, kalau bisa supporter Timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan, gurau pria asal Jepang itu. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya, itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Masyarakat Indonesia diduga disindir Oxford United di unggahan terbarunya di Instagram, OUFK Official. Dalam unggahan tersebut, admin akun Instagram OUFK Official seakan memasang daftar line-up jelang laga Oxford United Plus memasang foto Marcelino Ferdinand. Namun, uniknya dalam daftar line-up itu hanya berisikan nama Marcelino Ferdinand. Tak cuma 11 nama starter, penghuni bangku cadangan juga berisikan nama Marcelino Ferdinand. Banyak pencinta sepak bola tanah air menilai ini sebagai tanda admin Oxford United menyindir masyarakat sepak bola Indonesia. Sebab, semenjak Marcelino Ferdinand didatangkan Oxford United pada Agustus 2024, netizen ngebet melihat gelandang 20 tahun memperkuat klub Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 tersebut. Setiap kali Oxford United mengunggah daftar line-up, sosok yang ditanyakan kehadirannya oleh netizen Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Disinyalir karena sering ditanya inilah, admin Oxford United mengunggah daftar line-up spesial di khusus Marcelino Ferdinand. Semenjak gabung Oxford United, Marcelino Ferdinand memang belum pernah merumput bersama tim senior. Jangankan main, masuk daftar susunan pemain saja ex-personel Persebaya Surabaya ini gagal melakukannya. Marcelino Ferdinand sejauh ini baru bermain bersama Oxford United U21, itu pun cuma sekali. Ia mencetak satu kipas saat Oxford United U21 menang 3-2 atas Notts County pada Rabu 30 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Media asal Vietnam, The Thao 247, lega timnas Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024 bukanlah tim senior melainkan tim U22. The Thao 247 menyambut baik keputusan itu, karena potensi Vietnam juara Piala AFF 2024 dan balas dendam terhadap timnas Indonesia semakin besar. Ya, Vietnam tengah bertekad balas dendam setelah dipermalukan timnas Indonesia 3 kali secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. Satu kekalahan di Piala Asia 2023 dan 2 lagi terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini kesempatan Vietnam balas dendam bisa terwujud di Piala AFF 2024. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Menatap ajang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong telah memastikan timnas Indonesia akan dihuni skuad U22. Tak ayal jika dia membuat keputusan itu, mengingat skuad Garuda memang memiliki agenda penting, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Shin Tae-yong itu justru membuat media Vietnam senang karena dirasa akan memudahkan langkah mereka. Situasi ini dinilai bisa menjadi momentum untuk membalaskan kekalahan 3 kali beruntun yang diderita The Golden Star Warriors dari timnas Indonesia. Keputusan timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat timnas Vietnam lebih lega, tulis The Thao 247 dalam artikelnya, Minggu, 3 November 2024. Serta meningkatkan peluang untuk membalas dendam terhadap tim dari negeri kepulauan tersebut setelah 3 kekalahan beruntun, sambungnya. Faktanya, Vietnam memang selalu babak belur dalam 3 pertemuannya melawan timnas Indonesia di berbagai ajang. Pertama, mereka kalah 0-1 pada babak fase grup Piala Asia 2023. Kemudian yang kedua dan ketiga, Vietnam dipermalukan timnas Indonesia pada pertemuan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat, The Golden Star Warriors kalah 0-1 dan 0-3. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2024 dengan tandang melawan Myanmar pada September 12 mendatang. Di hari yang sama juga, Vietnam akan tandang melawan Laos. Shin Tae-yong harus berpikir keras semenjak kemarin. Untuk menghadapi laga kontra Jepang dan Arab Saudi 4 hari berselang, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil pada Sabtu, 2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Namun,
Belum juga 1 hari dari pemanggilan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat kabar tidak mengenakan. Bek FC Twente, Mees Hilgers, yang masuk ke dalam 27 pemain di atas mengalami cedera. Bek 23 tahun itu mengalami masalah hamstring saat membela FC Twente tandang ke markas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Biasanya, dibutuhkan 2 minggu pemulihan bagi seorang pemain yang mengalami masalah hamstring. Jika Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, Mees Hilgers bisa saja dicoret dari daftar pemain melawan Jepang dan Arab Saudi. Kehadirannya ke skuad Garuda sejatinya Hilgers sudah menyegel satu tempat di barisan pertahanan, namun karena mengalami cedera, maka bakal diisi pemain lain di posisinya. Shin Tae-yong masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jordi Amat dan Jai Itzes. Kemudian posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, duo Tom Haye dan Nathan Choyaon bisa dikedepankan. Terakhir, trio pengisi lini depan ada Eliano Reijnders, winger kanan, Ragnar Oratmangoen, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah.